Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Safaris Imunologi ya. Kali ini kita masih melanjutkan pembahasan mengenai interferon tipe 1 ya, anggota dari interferon tipe 1. Sekarang kita membahas tentang interferon epsilon. Nah, nanti yang kita bahas adalah siapa yang menghasilkan interferon epsilon, bagaimana induksi sintesis interferon epsilon, kemudian sinyal intraselnya, aksinya dan fungsinya ya. Nah, ini yang menghasilkan interferon epsilon itu adalah terutama oleh sel basalis dari epitel mukosa ya. Jadi kalau kemarin interferon kappa itu terutama oleh keratinosit ya, kalau interferon epsilon ini terutama oleh epitel mukosa ya, di bagian basalis ya. Nah, kita lanjutkan bagaimana sintesis interferon epsilon terjadi ya. Sebenarnya kan seperti halnya interferon kappa kemarin ya, interferon epsilon itu juga diekspresikan atau diproduksi di mukosa pada kondisi normal ya, tidak ada apa-apa pun sudah ada atau sudah terbentuk interferon epsilon ya. Nah, cuma memang produksi dari interferon epsilon itu meningkat ketika adanya perangsangan, adanya stimulus ya. Misalnya apa? Misalnya ada tumor nekrosis faktor alfa ya. Nah, TNF alfa ini kan termasuk salah satu yang dikenal sebagai sitokin proinflamasi ya. Nah, itu artinya bahwa kondisi inflamasi itu bisa meningkatkan produksi interferon epsilon ya. Nah, demikian juga dengan hormon seks ya. Hormon seks itu terutama ketika berkaitan dengan interferon epsilon yang ada di mukosa saluran genital ya, terutama wanita ya. Nah, bagaimana sinyal intrasel interferon epsilon itu terjadi? Seperti halnya interferon tipe 1 yang lain. Jadi interferon epsilon itu nanti berikatan dengan IFNAR 1 dan IFNAR 2. IFNAR 1, IFNAR 2 kalau sudah berikatan dengan interferon epsilon, terjadi perubahan konformasional di bagian intrasitoplasmik dari IFNAR 1, IFNAR 2, memanggil janus kinase dan TYK2, mengaktifkan STAT ya, sehingga terfosforilasi membentuk dimer masuk ke inti sel ya, untuk mempengaruhi atau meningkatkan ekspresi dari gen target ya. Nah, bagaimana aksi interferon epsilon ya, sama seperti halnya tentang aksi interferon epsilon dari maksud saya aksi interferon epsilon itu sama seperti aksi interferon tipe 1 yang lain ya. Ya, nanti bisa dilihat saya detail di interferon tipe 1 bagian 1 ya. Nah, kita lanjutkan saja tentang fungsi dari interferon epsilon ya. Fungsi utama dari interferon epsilon itu memang infeksi virus ya, untuk melawan infeksi virus ya. Nah, karena interferon epsilon itu terutama dihasilkan oleh epitel mukosa ya, di bagian basal ya, maka interferon epsilon itu memang berperan dalam imunitas di mukosa kita ya, baik mukosa saluran cerna maupun mukosa genital terutama ya. Kemudian interferon epsilon itu juga ternyata bisa mempertahankan konsepsi ya. Jadi agar hasil pembuahan itu tidak sia-sia ya. Jadi ini ada peran dari interferon epsilon ya. Meskipun peran detailnya belum bisa dijelaskan secara pasti ya, secara detail belum bisa ya. Dan juga interferon epsilon itu berperan dalam anti cancer ya. Nah, kita lanjutkan bagaimana patogen itu menghindari sistem imun kita, dalam hal ini terkait dengan interferon epsilon ya. Nah, ini contohnya adalah herpes simplex virus yang genital itu ternyata bisa menurunkan kadar interferon epsilon ya, walaupun bagaimana proses detail herpes simplex virus genital ini bisa menurunkan
Nah, interferon epsilon itu belum diketahui dengan jelas ya. Jadi memang ada patogen ya, virus dalam hal ini herpes simplex virus bisa menurunkan kadar interferon epsilon ya, sehingga kalau kadar interferon epsilonnya itu berkurang, maka respon antivirusnya juga berkurang ya. Ya, saya kira demikian dulu, selesai pembahasan mengenai interferon epsilon secara ringkas ya. Insya Allah akan dilanjutkan dengan jenis dari interferon tipe 1 yang lain pekan depan insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.